Shalom. Kebenaran hari ini berjudul Poneros. Saudaraku, membahas mengenai oknum setan atau iblis, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan jahat. Dalam pengertian umum, jahat artinya keadaan yang sangat buruk. Jika dikaitkan dengan perbuatan atau perilaku, artinya perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang merugikan, menyakiti, dan melukai sesama. Paling tidak, perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Nah, itu disebut jahat. Tetapi dalam konteks kebenaran Alkitab, keadaan yang buruk adalah keadaan manusia yang terpisah dari Allah. Tidak ada keadaan yang lebih buruk daripada keadaan seseorang yang terpisah dari Allah. Ini berarti jahat adalah keadaan terpisah dari Allah. Sebaliknya, tidak ada keadaan buruk jika keadaan itu membuat seseorang bersekutu dengan Allah. Dengan demikian, perbuatan jahat adalah perbuatan yang membuat orang lain terpisah dari Allah. Oknum yang jahat adalah oknum yang mengakibatkan atau menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Nah, oknum tersebut adalah setan atau iblis. Itulah sebabnya setan atau iblis disebut si jahat. Dalam 1 Yohanes 3:8 tertulis, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kalimat iblis berbuat dosa dari mulanya secara tidak langsung menunjukkan bahwa oknum ini telah melanggar kekudusan Allah. Ini berarti bahwa dalam Alkitab pasti ada catatan mengenai setan atau oknum yang melawan Allah secara langsung ini. Melawan Allah secara langsung artinya berhadapan head to head dengan Allah secara frontal. Dalam hal ini kita harus mengeksplorasi, menggali seluruh isi Alkitab untuk mendapat landasan yang kokoh mengenai kebenaran ini, yaitu hal yang terkait dengan iblis. Begitu besar peran oknum setan ini dalam sejarah kehidupan, baik di surga maupun di bumi, maka tidak mungkin Alkitab tidak mencatat, tidak mungkin Alkitab tidak menunjukkan asal-muasal oknum tersebut, saudaraku. Alkitab pasti memberi informasi mengenai asal-muasal dan keberadaan setan atau iblis ini demi melengkapi pemahaman orang percaya mengenai kehidupan yang harus kita jalani, yang harus orang percaya jalani secara benar, ya. Oleh kemurahan Allah kita dapat menemukan kebenaran terkait dengan keberadaan setan atau iblis ini. Nah, dalam hal ini, saudaraku, dibutuhkan kerendahan hati, hidup yang kudus, hati yang tidak mencintai dunia, serta hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, saudaraku sekalian, jika kita membaca Alkitab, Perjanjian Baru maksudnya, Yesus dan Rasul-Rasulnya sudah tidak lagi mempersoalkan latar belakang setan. Mereka sudah memiliki persepsi yang kuat, ya, dan permanen, ya, mengenai oknum ini, oknum musuh Allah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa baik Yesus maupun para rasul sudah sangat mengerti oknum ini, sudah sangat mengerti, sudah sangat kenal oknum ini sebagai musuh Allah. Nah, ada indikasi yang sangat jelas bahwa hal pemberontakan setan atau iblis kepada Allah bukan sesuatu yang asing dipahami oleh mereka. Tentu saja pemahaman mereka didasarkan pada Alkitab Perjanjian Lama. Dengan demikian tidak mungkin Alkitab Perjanjian Lama tidak mengungkapkan dengan jelas siapa oknum ini, saudara. Tidak mungkin. Pasti sudah ada indikasi yang jelas di situ. Jadi tidak mungkin Alkitab Perjanjian Lama tidak mengungkapkan dengan terang benderang siapa oknum ini dan apa yang telah dilakukannya sehingga dinyatakan sebagai oknum musuh Allah. Seperti yang Yohanes katakan sebagai berbuat dosa pada mulanya. Tidak ada catatan apapun yang Alkitab kemukakan mengenai asal-muasal oknum ini
kecuali Yesaya pasal 14 dan Yeskiel pasal 28. Mempelajari apa yang dicatat Alkitab mengenai setan, maka dapat ditemukan bukti bahwa oknum yang dimaksud dalam Yesaya pasal 14 dan Yeskiel pasal yang ke-28 adalah setan atau iblis itu, saudara. Tidak ada yang lain. Kejahatan oknum ini terhadap manusia, kejahatan setan ini dimulai dari kisah Taman Eden. Oknum inilah yang menjadi kausalitas prima atau satu-satunya penyebab manusia memberontak kepada Allah sehingga terusir dari hadapan Allah. Oknum inilah yang mengakibatkan manusia mengalami kematian, baik kematian jasmani maupun kematian kekal. Nah, dalam Alkitab, saudaraku, dalam Alkitab Perjanjian Baru, yang menjuluki oknum ini sebagai si jahat, itu tertulis di banyak ayat, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Si jahat dalam teks aslinya poneros. Poneros. Kata ini juga dikemukakan oleh Yesus Tuhan kita dalam doa Bapa kami dalam kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata yang jahat dalam doa Bapa kami teks aslinya adalah poneros. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Yesus terhadap oknum ini. Sampai termuat juga di dalam doa Bapa kami, di mana doa Bapa kami adalah format kehidupan. Jadi doa Bapa kami bukan hanya format kalimat doa, tapi format kehidupan yang harus dikenakan orang percaya. Nah, kalau sampai oknum setan ini termuat di dalamnya terkait dengan kata poneros tadi, pasti ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Ini hal yang benar-benar serius. Doa Bapa kami secara tidak langsung hendak menunjukkan kepada kita bahwa oknum setan atau iblis ini harus benar-benar diwaspadai. Dan orang percaya harus menghadapinya dengan sangat serius. Kita harus menghadapinya dengan sangat serius. Itulah sebabnya dalam rangkaian doa Bapa kami, hal menjauhkan diri dari kejahatan atau dari si jahat dicantumkan. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, yang jahat ini poneros, ya saudaraku. Kata yang dalam banyak ayat Alkitab Perjanjian Baru menunjuk pada oknum tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, si jahat adalah oknum yang mengakibatkan atau menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Dan itu disebut poneros. Kiranya kebenaran hari ini, saudara-saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.